Hanya namanya saja itu tidak pakai kata-kata bahasa Arab. Nah, orang-orang ini lebih apa? Terkunci kepada hal harus sesuai ajaran Islam, bahasanya pun harus Arab. Assalamualaikum, selamat malam. Ini kelanjutan dari video Kiai Khalil Yahya Stakuf soal peradaban Islam, soal peradaban dunia. Bisa dibilang di sini lebih konkret, lebih jelas. Karena apa? Adanya sebagian oknum orang Islam yang masih berpandangan sempit, tidak sadar realita, tidak sadar keadaan sikon banyak negara, bahkan negara Indonesia. Mereka berpikir hanya satu-satunya hukum dalam Islam yang harus diikuti dalam kehidupan berbangsa dan negara. Cara berpikir mereka kaku, mereka mengabaikan esensi nilai-nilai Islam, esensi ajaran Islam, dan lain sebagainya. Contoh sedikit, seharusnya jika mereka itu paling tidak sedikit lah, jika mereka menolak, harusnya mereka juga nggak nikah di Indonesia. KUA itu seperti apa? Harusnya jika mereka menolak hukum negara ini, yang ada saat ini, hukum positif saat ini, harusnya mereka nggak nikah. Kenapa mereka juga nikah? Padahal KUA itu salah satu esensi Islam ya di situ itu. Jelas peraturannya, jelas saksinya, sesuai ajaran agama Islam. Hanya namanya saja itu tidak pakai kata-kata bahasa Arab. Nah, orang-orang ini lebih apa? Terkunci kepada hal harus sesuai ajaran Islam, bahasanya pun harus Arab. Padahal tidak, negara Indonesia ini juga sama. Ada Pancasila dan lain sebagainya. Mereka ini nggak paham soal esensi ajaran Islam. Taunya itu ya bahasa harus Arab, semua harus identik dengan hal yang berbau Islam. Begitu juga peraturan soal dunia, PBB dan lain sebagainya. Kalau mengikuti cara berpikir mereka, yang ada tuh perang. Makanya saat ISIS berdiri di Suriah itu, isinya hanya perang, perang dan perang. Mereka bertahan cuma berapa lama? 2-3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya runtuh. Ya itu bedanya. Kalau di zaman Kanjeng Nabi itu ada pembimbingnya. Siapa? Malaikat Jibril. Kalau manusia sekarang ini pembimbingnya siapa? Bukankah berbicara sisi dalam agama Islam saja masih menggunakan hawa nafsu, masih menggunakan ego? Kok mau menjalani katanya hukum kafah? Yang ada ya seperti saat ini. Mereka nebeng di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Padahal sesungguhnya hanya apa? Untuk kekuasaan, untuk dogma, untuk kedok-kedok politik. Dan saya yakin mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu. Hanya Rasul yang mampu. Ini videonya, silahkan dipahami. Lalu bagaimana kita? Nah, di dalam Munas Alim Ulama di Banjar Patroman itu kemudian dirumuskan hasil basul masailnya adalah apa? Pertama, kategori non-muslim atau kafir ini tidak relevan di dalam konteks negara bangsa modern, karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Ini baru, ini apa namanya, istimbat baru ini. Karena sebelumnya ya namanya kafir itu walaupun dhimmi, ya dia hak-haknya tidak setara dengan muslim. Itu kitab-kitab kita isinya begitu semua. Bahkan sampai ada wacana misalnya bahwa orang kafir dhimmi itu dia harus memakai tanda khusus, selempang dengan warna sesuai dengan agamanya. Misalnya kalau Katolik kuning, kalau apa namanya Majusi merah gitu misalnya. Itu selendang atau sabuk yang menandakan itu. Dinyatakan bahwa orang kafir dhimmi itu tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh melewati jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang mukmin. Itu ada gitu, itu di Kifayatul Akhyar misalnya itu ada kayak begitu itu. Nah sekarang kalau di Indonesia gimana? Kalau kita begitu kan ya kacau balau, dunia fana gitu ya. Nah makanya lalu dinyatakan bahwa ya kafir, tapi tetap setara di depan hukum seperti juga warga negara yang muslim, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan hak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang khilafah, dinyatakan bahwa khilafah itu ya
bentuk negara tertentu itu tidak diwajibkan. Jadi orang bebas membuat bentuk negara sesuai dengan kehendak dari warganya. Jadi khilafah itu tidak wajib. Ini memberi hujjah fiqhiyah kepada keputusan dari para muassis kita yang mengesahkan keberadaan diproklamirkannya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara bangsa dan bukan negara agama. Nah, kemudian yang ketiga dinyatakan bahwa kewajiban umat Islam adalah menaati hukum negara yang berlaku dan tidak boleh menjadikan syariat sebagai alasan untuk menentang hukum negara, apalagi memusuhi pemerintah yang sah. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak bersesuaian dengan syariat di dalam hukum negara itu, maka harus diperjuangkan perbaikannya melalui jalan-jalan yang konstitusional. Jadi tidak boleh membuat pemberontakan dan sebagainya. Dan yang keempat, dalam hal terjadi konflik antara kelompok muslim dan kelompok non muslim, kewajiban umat Islam adalah memperjuangkan perdamaian dan tidak memperbesar fitnah dengan ikut memasuki konflik itu walaupun dengan alasan membela sesama muslim. Karena kalau ikut di dalam konflik itu memperbesar fitnah. Ini keputusan atau hasil Basul Masail di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar Patroman tahun 2019. Nah, sudah itu Bapak-Ibu sekalian, kita masih butuh memahami sebetulnya kalau di dalam konteks dinamika peradaban, akar dari semua masalah ini apa sebetulnya? Kalau kita lihat dalam sejarah, sebetulnya kita butuh ngomong soal moderasi dan lain sebagainya. Kita butuh ngomong soal toleransi misalnya. Itu sebetulnya belum lama. Kita butuh ngomong soal toleransi, soal perdamaian, itu sejak kapan? Ya mungkin sejak kita semua penjadian semua lahir, dengan ngertinya sudah harus toleran, harus damai gitu. Tapi sebelum itu, dulu itu perang biasa kok. Dulu itu ada perang Turki Utsmani itu, dia bertahan sampai lebih dari 600 tahun dan tidak pernah berhenti, tidak pernah libur, hari ke hari itu terlibat peperangan melawan kerajaan-kerajaan sekitar yang non muslim. Seperti misalnya kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, itu harian sampai lebih dari 600 tahun. Makanya Turki Utsmani itu bisa sampai mencaplok Albania, mencaplok sebagian Serbia, bahkan dulu pernah menguasai Sisilia. Nah, dulu itu pada sampai sekurang-kurangnya awal abad ke-20, orang tuh tidak butuh toleransi, tidak usah toleransi itu. Keprok ya keprok aja, gitu dulu itu begitu. Perang ya perang aja. Orang mati karena perang biasa di mana-mana. Bahkan di dalam kitab-kitab kita dinyatakan bahwa jihad hujumi itu fardu kifayah, sekurang-kurangnya setahun sekali. Dinyatakan begitu. Jadi perang ofensif itu fardu kifayah. Sekarang makanya kemudian ada ribat di perbatasan dan sebagainya. Ini baru-baru aja, ini kebutuhan baru ini. Lawang kita itu tahun 45 masih resolusi jihad kok. Masih resolusi jihad. Fardu ain bagi siapapun yang berjarak dalam radius marhalaten dari pusat pertempuran untuk membantu melawan Belanda dan sekutu pada waktu itu. Resolusi jihad, dan karena resolusi jihad itulah kita bertahan kokoh sebagai bangsa. Kalau tidak ada resolusi jihad, kalau tahun 45 itu kita toleran kepada nikah, ya, bisa dibayangkan
Kalau waktu itu toleran lah, ini kan sesama umat manusia, kita ndak usah perang. Ya ndak jadi Indonesia ini gimana? Ya, ini kebutuhan baru. Nah, lalu di mana nih titik mulainya? Nah, setelah satu pemikiran studi yang mendalam, kita sampai kepada kesimpulan bahwa ini titik tolak awalnya sebetulnya adalah disepakatinya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dibentuknya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa inilah ini yang menjadi dasar dari tata dunia baru yang dilahirkan kemudian yang kita hidup sekarang ini. Isi dari piagam PBB itu ada dua komponen paling penting. Ada sejumlah komponen, tapi ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah bahwa setiap negara ini didefinisikan dengan pasti batas-batasnya. Dan tidak ada yang boleh batas kedaulatannya. Tidak ada pihak lain yang boleh masuk sembarangan tanpa izin. Ini kesepakatan di dalam piagam PBB itu. Sehingga Indonesia ini jelas batasnya, ya. Di barat itu apa namanya? Aceh, ya, di Sabang ya sebelah sananya, ya Sabangnya masih masuk Indonesia Pak. Sebelah sananya Sabang, gimana cara ngomongnya? Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, ya. Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, ya Malaysia dan Sarawak dan Brunei dan Filipina, ya. Ini batas negara. Saudi Arabia punya batas-batasnya sendiri, Mesir punya batas-batasnya sendiri, dan ini baru sama sekali. Sebelumnya itu tidak ada namanya batas itu. Tidak ada batas. Makanya dulu itu di kitab-kitab itu ya ada terminologi sugur gitu ya. Sugur itu celah yang bisa menjadi jalan musuh untuk menyerang masuk. Dan disitulah dijaga. Kan tidak ada perbatasan. Orang boleh kapan saja, siapa punya kekuatan untuk menyerang ya bisa menyerang kapan saja. Dan itu menjadi model, menjadi tatanan berabad-abad bahkan ribuan tahun. Nggak ada perbatasan dulu itu. Nggak ada hukum internasional. Dunia itu ya hukum rimba di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Siapa yang kuat menang, siapa yang kalah hilang, gitu saja. Dan itu ribuan tahun. Nah baru dengan piagam PBB itulah dinyatakan bahwa setiap negara punya batas yang jelas. Ya. Kayak Mesir itu udah ada batas dulu di bawah Turki Utsmani gitu aja. Nggak ada negara Mesir. Belakangan baru diproklamasikan negara Mesir dengan batas-batas tertentu. Berdasarkan piagam PBB. Ini komponen pertama dengan batas negara. Komponen kedua adalah tentang hak asasi manusia universal. Bahwa semua manusia ini lepas dari perbedaan latar belakang apapun, mereka ini setara di dalam hak dan martabat. Ini konsensus PBB. Sebelum itu, ya enggak. Sebelum itu. Ya kita tahu bahwa praktik sebelum itu ya orang kafir itu haknya tidak sama dengan orang Islam. Sama seperti kita sebagai pribumi dulu, kita tidak punya martabat yang sama dengan Belanda. Martabat pribumi di bawah Hindia Belanda itu bahkan di bawah kelompok yang disebut sebagai Asia Timur Asing, yaitu orang-orang imigran Cina dan Arab. Tapi pribumi itu warga negara kelas 3, bukan cuma kelas 2. Nah, piagam PBB itulah yang menyatakan adanya hak asasi manusia universal. Semua tidak boleh dibeda-bedakan, semua setara hak dan martabatnya. Ini piagam PBB. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang jadi gini, piagam PBB ini adalah konsensus politik internasional. Konsensus politik internasional. Yang tanda tangan itu politisi-politisi, kepala negara. Nggak ada ulamanya yang tanda tangan ini. Ini bukan ijma ulama ini ijma dari pemain-pemain politik. Dan barang siapa masuk dalam organisasi PBB harus tanda tangan menyetujui piagam
PBB. Jadi sekarang Indonesia, Saudi, Mesir, semua yang jadi anggota PBB itu semuanya tanda tangan menyetujui isi dari piagam PBB. Jadi ini konsensus politik. Nah semua ini disusun tataran dunia ini berdasarkan konsensus ini. Memang tidak serta-merta bisa diberlakukan. Konsensus ini tidak serta-merta bisa diberlakukan di semua negara anggotanya. Kayak Amerika itu, walaupun dia salah satu inisiator dari piagam PBB, orang kulit hitam itu masih didiskriminasi di Amerika, ya secara hukum, diskriminasi legal ini hukum. Secara hukum masih didiskriminasi sampai tahun 60-an. Orang kulit hitam itu belum bisa nyoblos, baru pertama kali bisa nyoblos itu tahun 60-an di Amerika. Sebelum itu orang kulit hitam itu naik bis, tidak boleh jejer sama orang kulit putih, harus duduk di belakang. Itu undang-undang resmi di Amerika. Tetapi kan kemudian diproses sehingga isi dari piagam PBB itu diratifikasi, hukum yang diskriminatif dihapuskan dan seterusnya. Ya, malah sebetulnya yang pertama kali menerapkan hak asasi manusia universal itu adalah Indonesia. Indonesia ini tahun 55 itu pertama kali sepanjang sejarah peradaban umat manusia di mana pemilu diikuti oleh semua orang tanpa kecuali. Betul-betul istilahnya itu universal vote rights, hak coblos universal. Semua orang boleh nyoblos, laki-laki, perempuan. Tempat lain ada yang perempuan belum boleh nyoblos, ada yang orang kulit hitam belum boleh nyoblos, ada orang, kita semua tahun 65 itu nyoblos semua. Indonesia yang pertama kali. Bahkan Bapak Ibu sekalian sebetulnya ya, apa yang menjadi isi dari piagam PBB itu adalah bagian dari aspirasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan dinyatakan sebagai cita-cita kemerdekaan salah satunya adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah maka singkat kata Bapak Ibu, ini semua harus kita kembalikan kepada konsensus awal, konsensus politik awal dari negara-negara yang ada sekarang ini, yaitu piagam PBB. Nah sekarang persoalan yang harus kita jawab adalah bagaimana kedudukan piagam PBB ini di mata syariat. Hukumnya gimana piagam? Wong ini ijma siyasiyin ini, bukan ijma ulama. Jadi konsensusnya itu tidak didasarkan atas istihad atau istimbat dari sumber-sumber hukum seperti yang biasa dilakukan oleh ulama, tapi dari kebutuhan-kebutuhan politik, kepentingan-kepentingan politik. Nah lalu gimana hukumnya ini di hadapan syariat? Ini boleh diterima, bukan hanya boleh diterima, wajib diterima atau tidak menurut syariat? Wajib diikuti atau tidak konsensus ini menurut syariat? Ini penting karena ini pertaruhan kita. Kalau memang wajib diikuti ya mari kita ikuti. Kalau tidak wajib saja, kalau tidak wajib saja, tidak wajib diikuti, ya sudah, semua orang boleh gepuk-gepukan sampai ajur-ajuran ya boleh, wong tidak wajib kok ini. Nggak ada dalil Quran hadisnya itu piagam PBB. Kesepakatan politik. Nah makanya ini kemudian kita gagas muktamar fikih peradaban ini. Dan persis untuk muktamar yang pertama ini kita angkat topik tentang piagam PBB. Bagaimana kedudukan piagam PBB ini di mata syariat? Sejauh mana para kepala negara yang menandatangani piagam PBB itu sah
mewakili warga muslimnya, warga muslim yang tinggal di negaranya. Karena ini prinsip yang berlaku bukan hanya bagi negara tapi juga bagi setiap orang. Kenapa kita harus toleransi sekarang ini? Karena ada kesepakatan tentang hak asasi manusia universal. Maka sekarang kita ini diminta untuk toleran. Asumsinya bahwa piagam PBB itu harus diikuti. Nah sekarang kita minta para ulama bicara di seluruh dunia Islam ini. Apa iya kita ini sebagai umat Islam wajib mengikuti isi dari piagam PBB itu? Nah, maka pertama-tama sejauh mana kepala negara yang tanda tangan piagam PBB ini dia menjadi wakil yang sah dari warga negara muslim di negara masing-masing, walaupun negaranya bukan negara Islam, India itu jelas bukan negara Islam, mayoritas Hindu, tapi umat Islamnya itu sebentar lagi udah nyalip Indonesia itu. Jumlah penduduk muslimnya di India ini sudah sekitar 200 juta dan diperkirakan tahun 2050 itu sudah lebih banyak penduduk muslim di India daripada di Indonesia, walaupun tetap minoritas. Nah itu kalau kepala negara India tanda tangan kesepakatan ya, yang punya konsekuensi bagi umat Islam di India, ini sah nggak dia ini mewakili umat Islam itu yang tinggal di India? Begitu juga negara-negara yang lain banyak. Ya kalau Indonesia karuan, ini memang mayoritas muslim. Tapi kita bicara soal semuanya. Sah nggak itu kepala negara mewakili warga negaranya termasuk warga negara yang muslim? Kalau dianggap sah, sejauh mana kesepakatan-kesepakatan politik internasional itu mengikat umat Islam? Wajib enggak? Ya kita tunggu nanti jawabannya. Kita tunggu jawabannya. Dan ini cukup menegangkan. Ya. Jadi kaulnya para ulama dalam muktamar internasional itu yang kita tunggu cukup menegangkan itu. Kalau sampai jawabannya tidak wajib, ya taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau sampai jawabannya tidak wajib. Karena kemudian setiap orang bebas, udah wajib kok. Udah wajib bebas, gupan mana, gorok-gorokan mana, pokoknya di sing teksek ngono ae. Kira-kira ya bisa arahnya bisa ke arah kiamat beneran. Karena hancur-hancuran seluruh peradaban dunia akan runtuh. Ya, ujungnya kiamat. Cuma saya mikirnya ini kalau kiamat dengan cara seperti ini kan nggak sesuai skenario nanti kiamatnya ini loh. Jadi ya makanya ya kita harus lihat ini. Sementara untuk membangun konsensus internasional yang baru, kalau kita abaikan piagam PBB itu tidak mudah. Dunia terdorong untuk membuat konsensus piagam PBB itu setelah mengalami tragedi internasional yang luar biasa, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama itu korbannya lebih dari 20 juta orang. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau perang-perang sebelum itu ya mati 10.000, 20.000 biasa. Ini tiba-tiba ada perang global yang mati lebih dari 20 juta. Selesai tahun tahun 1918 selesai. Tidak lama kemudian meletus lagi 1942 dengan korban yang jauh lebih besar. Tidak kurang dari 85 juta korban Perang Dunia Kedua itu. Nah kalau ini kita menganggap piagam PBB ini enggak ada, pokoknya sudah berlaku. Lah apa kita mau nunggu puluhan juta orang mati lagi dulu baru bikin kesepakatan yang baru, baru bikin konsensus yang baru? Kita butuh berapa ratus juta orang mati lagi dulu dalam perang sebelum membuat konsensus seperti ini. Jadi konsensus internasional berupa piagam PBB ini adalah konsensus yang luar biasa mahal. Nah memang bahwa sesudah itu belum ada kesempurnaan di dalam penerapannya. Sekarang ini bahkan berbagai pihak mulai merasa putus asa dengan konsensus piagam PBB itu karena berbagai masalah yang muncul.
Tetapi Piagam PBB ini satu-satunya cantolan dalam sejarah yang kita punya sekarang. Alternatifnya ya nunggu itu tadi, nunggu perang dunia lagi dan nunggu ratusan juta orang mati lagi dalam perang sebelum bikin konsensus baru. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian upaya-upaya kita. Ya, saya itu Pak, dulu itu sudah sampai ketakutan sehari-hari melihat keadaan. Saya ini kan keluyuran secara internasional itu sudah agak lama. Sejak diperintah sama mertuanya Mas Riza ini tahun 2011, Kiai Mustafa Bisri memerintahkan saya untuk datang ke berbagai kegiatan internasional. Dan saya melihat keadaan memang buruk sekali. Keadaan dunia ini buruk sekali. Jadi saya ketakutan betul sampai coro Jogjanya tuh ngempet gendeng. Sampai ngempet gendeng gitu, melihat keadaan. Karena persoalan begitu besar, kekacauan begitu banyak, dan saya merasa tidak punya kekuatan. Dengan kekuatan apa kita harus memulai ikhtiar untuk mencari jalan keluar dari semua ini. Sampai kemudian alhamdulillah tahun 2016 itu saya berkesempatan diajak umroh sama Kiai Mustafa Bisri. Dan di Madinah itu saya sengaja minta disewankan ke Habib Zain bin Ibrahim bin Smith al-Ba'alwi di Madinah. Saya itu pengen disewankan, saya pengen nanya sebetulnya, saya sudah sampai insya saya, nanyanya bahasa Arab itu gimana nanti, sudah insya saya, sudah ngenangan. Niki mungkin sios kiamat napa mboten. Kiamat niki kedah pripun, sebetulnya saya pengen nanya begitu. Nah saya sampai di kediaman beliau, tunggu sebentar, beliau keluar salaman ya. Belum sempat saya matur, Presiden sudah menghentikan panjang-panjang. Dan beliau ini sebetulnya menjelaskan hal-hal yang bukannya hal yang saya belum tahu. Beliau menjelaskan hal yang saya juga sudah pernah ngaji begitu sebetulnya gitu. Bahwa kita ini Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah, dan menurut Asy'ariyah Maturidiyah segala sesuatu ini terjadi karena takdir. Ini kan sudah dari kecil tahu semua, hafal semua. Nah karena kita tidak tahu takdirnya bagaimana, sampai kejadian takdir itu maka kita wajib ikhtiar. Nah disitulah kemudian beliau mengatakan faman wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah bahwa sa'id wa man lam yuwafiq fa'alaihi ridha. Kalau orang kebetulan kok ikhtiarnya itu cocok dengan ikhtiarnya Allah, jadi kehendak Allah, ya beruntunglah dia. Kalau tidak cocok, ya ridho saja orang yang punya takdir Allah. Itu Masya Allah, itu saya itu kemudian yakin bahwa sebetulnya Habib Zain ini bukan hanya bukan hanya taklim sebetulnya secara lafzi, tapi saya merasa beliau ini menghentikan itu, memberikan penjelasan itu sambil sambil dilambari suwuk. Saya itu merasa seperti disuwuk ya. Keluar dari dalamnya Habib Zain itu saya, dunia itu seperti pecah, hilang semua rasa takut saya. Sampai sekarang saya tidak takut apa-apa, mau bikin apa saja saya tidak takut sama sekali. Apa saja saya tidak akan takut karena Habib Zain ini. Kenapa? Lalu sama-sama tidak tahu takdir kok. Ya sudah, kalah caca menang caca, ini cocok ya syukur, udah orang cocok ya biar benar gitu loh. Namanya takdir. Nah itulah kemudian ya kita upayakan ini, ya kita udah tahu lah. Tapi nyatanya ketika kita melakukan ikhtiar, ternyata ada hasil. Kita angkat wacana tentang al-Islam lil Insaniyah, sekarang sudah menjadi wacana internasional yang besar. Hasil Munas Alim Ulama Banjar itu sudah masyhur secara internasional di mana-mana, sehingga NU sekarang sudah dianggap sebagai rujukan dari upaya solusi masalah-masalah terkait Islam di dunia ini.
Kemarin kita bikin forum agama-agama R20 di Bali itu sudah meledak besar-besaran secara internasional sehingga sudah menjadi brand internasional tersendiri. Ya makanya kita anjut lagi ini nanti muktamar ini, kita lihat nanti. Oh, namanya juga ikhtiar, namanya juga usaha. Ya cuma welingnya wasiat Habib Zain ini karena kita ini tidak tahu takdirnya akan seperti apa, maka ikhtiar itu tidak boleh lepas dari zikir, kata beliau. Orang berikhtiar itu harus dibarengi dengan zikir, supaya orang itu berani berikhtiar. Kalau zikir itu ingat Allah, kemudian ada husnuzon kepada Allah, sehingga berani berikhtiar. Maka beliau katakan, man laisa lahu zikr laisa lahu zakar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.